Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'da. Ya alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja. Pada kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk pembahasan yang pertama, kita meneruskan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12. Baik, kita akan membahas tentang tafsiran ayat tersebut. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 terkandung larangan untuk berprasangka buruk atau biasa kita dengar dengan su'uzon kepada orang lain, berbuat tajasus dan ghibah. Tajasus di sini dalam artian adalah mencari kesalahan orang lain, dan ghibah itu menggunjing atau berbicara di belakang orang lain. Berprasangka buruk itu sangatlah dilarang. Mengapa? Karena berprasangka buruk itu tidak sesuai dengan fakta. Jadi apa yang dibicarakan itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kemudian dalam hadis Nabi bersabda, Anil A'raji qala Abu Hurairah ya'suru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis wa la tajassasu wa la tabaghadu wa kunu ikhwana, rawahul Bukhari. Yang artinya adalah dari Al-A'raj, ia berkata, Abu Hurairah berkata, satu warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jauhilah oleh kalian prasangka. Prasangka di sini dalam artian adalah prasangka buruk atau su'uzan. Sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, jangan pula saling menebar kebencian, dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut tadi menjelaskan bahwa ghibah itu adalah menyebut orang lain yang tidak hadir di hadapan, menyebutnya dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh yang bersangkutan. Jadi ketika ada orang tidak senang dengan orang lain tetapi dia membicarakannya di belakangnya, itu berarti namanya adalah ghibah. Sama juga halnya seperti fitnah. Fitnah itu menyampaikan berita palsu atau biasa sering kita dengar itu hoax, berita salah. Ini tidak sesuai dengan kenyataan yang telah terjadi. Oke, baik. Selain dari mengontrol diri, seorang muslim itu hendaknya harus berprasangka baik. Lawan dari tadi berprasangka buruk adalah berprasangka baik, atau biasa sering kita dengar husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada diri sendiri maupun kepada sesama manusia. Pertama adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pun memiliki sifat yang maha sempurna, maha kuasa atas segala sesuatu, maha pengasih, dan juga maha penyayang atas semua yang Allah ciptakan. Dalam hadis Nabi dikatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni 'abdi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhum, muttafaqun alaih. Yang artinya adalah
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku, aku bersamanya ketika mengingatku, jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatkannya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, yaitu adalah kumpulan para malaikat. Hadis muttafaqun alaih. Hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa jika seseorang itu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun juga akan berprasangka baik terhadapnya. Mengapa kok seorang muslim itu wajib untuk berprasangka baik kepada Allah? Karena ada keterbatasan pada manusia. Manusia hanya mengetahui segala sesuatu yang tersurat dari yang nampak secara realita. Sementara yang tersirat dari Allah adalah banyak sekali rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berprasangka baik terus terhadap apa yang Allah telah berikan kepada kita. Dalam husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah husnuzan dalam bertakwa kepada Allah. Artinya adalah melaksanakan semua atau segala perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Kemudian yang kedua adalah husnuzan dalam berdoa. Berdoa itu merupakan permohonan atas segala yang diinginkan oleh seseorang. Seorang muslim yang memahami arti husnuzan pada Allah dalam berdoa akan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau belum dikabulkan, maka ia akan berpikir bahwa ini yang terbaik dan ia akan menerimanya penuh dengan keikhlasan. Dan yang ketiga adalah husnuzon dalam berikhtiar dan bertawakal. Ikhtiar itu merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan hal yang ia cita-citakan. Jadi ada 3 hal tadi tentang husnuzon terhadap Allah. Kita harus menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita. Cukup kita syukuri dan juga kita jalani. Kemudian selanjutnya adalah husnuzon kepada orang lain. Artinya adalah segala ucapan, sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan diterima apa adanya tanpa diiringi oleh prasangka atau dugaan-dugaan yang sifatnya itu negatif. Dalam hadis dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, rawahu Tirmidzi. Yang artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sejati adalah orang yang dengan muslim lainnya selamat dari bahaya lisan dan juga tangannya. Hadis tersebut menjelaskan seorang muslim itu harus menjaga lisannya. Ucapan kepada orang lain, terutama kepada sesama muslim, harus lemah lembut dan tidak mengandung kebohongan atau dusta. Guna menghindari buruk sangka terhadap seorang, Islam itu mengajarkan untuk melakukan tabayyun bila mendapat informasi negatif tentang seseorang. Islam sangat melarang umatnya untuk secara gegabah mempercayai apalagi merespon negatif sebuah informasi tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jadi ketika kita mendapatkan kabar yang negatif atau kabar buruk, kita harus tabayun, kita cari kebenarannya. Jadi tidak boleh kita
ketika mendengar hal tersebut kita langsung saja menyebarluaskan entah lewat perkataan maupun lewat sosial media. Jadi kita harus tabayyan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah husnuzon terhadap diri kita sendiri. Seseorang berprasangka baik kepada diri sendiri akan menyadari bahwa setiap manusia itu memiliki kelebihan serta kekurangan. Maka dari itu, seharusnya manusia itu senantiasa mensyukuri apapun yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu merasa rendah diri di hadapan orang lain. Boleh jadi kekurangan yang kita miliki itu justru menjadi kelebihan bagi diri kita sendiri. Seseorang itu akan mendapatkan banyak sekali hikmah dari perilaku mengontrol diri dan berprasangka baik. Di sini ada beberapa hikmah tentang perilaku mengontrol diri atau mujahadah nafas. Yang pertama adalah meningkatkan sifat sabar dengan tidak cepat memberikan reaksi terhadap permasalahan yang sedang timbul. Yang kedua, dapat mencegah perilaku buruk atau negatif dari seseorang. Yang ketiga, mendapatkan penilaian yang positif dari lingkungan. Dan yang keempat, terbinanya hubungan baik dalam berinteraksi sosial dengan sesama. Kemudian, kita dapat mengambil hikmah atas perilaku dari berprasangka baik atau husnuzon. Yang pertama adalah senantiasa bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan. Yang kedua, terbentuknya sifat percaya diri dalam diri seseorang. Yang ketiga itu gigih, ulet, tangguh dalam melakukan ikhtiarnya sehingga tidak mudah putus asa ketika menghadapi kegagalan. Dan yang keempat, ridho terhadap takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Karena tugas sebagai manusia adalah berusaha dan yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha sebaik mungkin nanti agar Allah yang memberikan terbaik bagi kita semua. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas tentang hal tadi yaitu adalah berhusnuzon atau berprasangka baik terhadap Allah, terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap orang lain. Baik, terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.